Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Fitriani, NIM 1263052010005. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah Ilmu Lughah, dosen pengampu Ibu Asna Andriani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Ilmu lughah, pengertian dan objek ilmu lughah. Ilmu lughah secara etimologi berarti ilmu bahasa, sedangkan ilmu lughah secara terminologi adalah ilmu yang mengkaji bahasa baik secara sinkronis, diakronis, maupun komparatif secara ilmiah dan berdasarkan pada metode deskriptif guna mengungkapkan fakta kebahasaan secara apa adanya tanpa melibatkan unsur preskriptif. Adapun objek dari ilmu lughah sendiri adalah kajian bahasa dan kebahasaan. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu lughah. Yang pertama, fonologi, yaitu bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa ini disebut fonologi. Yang secara etimologi berbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Yang kedua, morfologi, yaitu menyangkut struktur internal kata. Ketiga, sintaksis, yaitu cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Dan yang terakhir, sematik, yaitu cabang linguistik yang membahas arti atau makna. Kemudian tujuan dan manfaat ilmu lughah. Tujuan dan manfaat utama ilmu ini adalah untuk memberikan pedoman dalam percakapan, pidato, surat menyurat sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik pula. Sedangkan manfaat lainnya antara lain untuk memahami hakikat, fenomena bahasa, dan unsur-unsur yang menyusun bahasa tersebut, untuk memahami fungsi bahasa yang digunakan dalam kehidupan umat manusia, untuk memahami kaitan ilmu bahasa dengan fenomena maupun aspek kehidupan seperti aspek sosial, kejiwaan, sejarah, geografi, ilmu alam, psikologi, biologi, antropologi, dan lain-lain. Untuk memahami model-model perkembangan bahasa di berbagai kalangan masyarakat dan bangsa serta dalam berbagai masa atau zaman. Untuk menyingkap kaidah-kaidah yang menyusun bahasa untuk mudah dipahami. Tujuan kelima ini merupakan tujuan mendasar dalam mempelajari ilmu lughah. Kemudian jenis dan cabang-cabang ilmu lughah atau linguistik. Yang pertama, fonologi dan fonetik. Fonologi adalah bidang linguistik umum yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Dan fonetik adalah kajian yang membahas proses ujaran, bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua ada morfologi, yaitu cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan serta klasifikasi kata-kata. Keempat, sintaksis, yaitu membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Dan yang terakhir, sematik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa, meliputi hakikat, makna, jenis makna, relasi makna, dan perubahan makna.
Perbedaan ilmu lughah dan fikih lughah. Adapun perbedaan di antara ilmu lughah dan fikih lughah sejak dicetuskannya antara lain: 1. Ilmu lughah sudah dilabeli kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih lughah masih diragukan keilmiahannya. Kajian fikih lughah secara mayoritas bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu lughah lebih bersifat deskriptif sinkronis. Yang ketiga, ilmu lughah mengkaji bahasa untuk bahasa, sedangkan fikih lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan budaya. Keempat, secara historis, istilah fikih lughah lebih lama digunakan dibandingkan istilah ilmu lughah. 5. Ruang lingkup kajian fikih lughah lebih luas daripada ilmu lughah. Ilmu lughah hanya mengkaji struktur internal bahasa saja, sedangkan fikih lughah mencakup tentang budaya dan sastra. Dua, pengertian karakteristik, fungsi, dan klasifikasi bahasa. Pengertian dari bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan pergerakan. Karakteristik dari bahasa adalah oral, sistematis, arbiter, konvensional, unik, dan universal, beragam, berkembang, dan produktif. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Klasifikasi bahasa adalah pengelompokan bahasa-bahasa terkait ke dalam kategori yang sama. Ada dua jenis klasifikasi bahasa, klasifikasi silsilah dan tipologi. Klasifikasi silsilah atau genetik, yaitu pengelompokan berdasarkan keterkaitan diakronis ke dalam rumpun bahasa. Sedangkan klasifikasi tipologis, yaitu bahasa dikelompokkan berdasarkan fitur, struktural, dan fungsionalnya. Kemudian, bahasa lisan dan tulisan, aksara, dan ejaan. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar, bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diungkapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa primer. Aksara adalah sistema tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ajaran dari bahasa Sanskerta, yaitu A dan Sara. A artinya tidak dan Sara adalah termusnahkan. Ejaan adalah pengaturan penggambaran bunyi bahasa yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang disusun standarnya berdasarkan aspek linguistik, yaitu aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. 3. Teori pertumbuhan bahasa. Pertumbuhan bahasa dimulai dari bayi. Bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, ketika berumur 1 tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi. Ketika anak berumur 2 tahun, setelah mengetahui kurang lebih 50 kata, kebanyakan anak mulai mencapai tahap komunikasi 2 kata. Waktu mulai masuk taman kanak-kanak, anak-anak telah memiliki sejumlah besar kosakata. Kemudian selama periode usia sekolah, proses kognitif meningkat sehingga memungkinkan anak menjadi komunikator yang lebih efektif. Anak-anak mulai mengenal adanya berbagai pandangan mengenai suatu topik. Mereka dapat mendeskripsikan sesuatu, tetapi deskripsi yang mereka buat lebih bersifat personal dan tidak mempertimbangkan makna
informasi yang disampaikannya bagi pendengar. Pada masa perkembangan selanjutnya, yakni pada usia remaja, terjadi perkembangan bahasa yang penting. Pada usia dewasa terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara individu yang satu dan yang lain dalam perkembangan bahasanya. Bentuk variasi bahasa dan faktor perkembangannya. Adapun bentuk variasi bahasa antara lain, yang pertama ragam beku, yaitu variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi hikmat. Kedua, ragam resmi, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam pidato atau yang lainnya. Ketiga, ragam usaha, yaitu variasi bahasa yang lazim digunakan di sekolah atau yang lainnya. Yang keempat, ragam santai, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi dengan keluarga atau teman. Yang terakhir yaitu ragam akrab, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Dan faktor dari perkembangan bahasa antara lain faktor kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, hubungan keluarga, umur anak, kondisi lingkungan, serta kondisi fisik. 4. Hubungan linguistik dengan ilmu-ilmu lainnya, meliputi filologi klasik, kajian gramatika, psikologi, sosiologi, dan pengajaran bahasa. Yang pertama dengan filologi klasik. Hubungannya dengan linguistik yang dipandang dapat membantu filologi dalam pengkajian naskah. Pertama, etimologi yang berfungsi mempelajari asal-usul sejarah kata. Kedua, sosiolinguistik yang merupakan cabang linguistik yang menelaah korelasi serta saling berpengaruh antara perilaku berbahasa dan perilaku sosial. Ketiga, stilistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan mencermati gaya bahasa sastra sehingga filologi akan terbantu untuk mengetahui berapa usia teks tersebut. Kedua, dengan kajian gramatika. Jika dikaitkan dengan linguistik, satuan gramatikal akan menjadi satuan dengan tataran terbesar atau terkecil dalam tiap tataran linguistik. Ketiga, dengan psikologi, yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya. Hanya saja, materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa dan psikologi mengkaji perilaku berbahasa. Keempat, dengan sosiologi, yaitu dalam hubungannya antara linguistik dan sosiologi akan membahas tentang variasi bahasa tersebut. Bila dideskripsikan, sosiologi akan mempelajari masalah hubungan variasi bahasa ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, linguistik akan mempelajari variasi bahasa tersebut ditinjau dari aspek kebahasaan. Dengan pengajaran bahasa, linguistik merupakan ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Selain sebagai ilmu murni yang mengkaji dan menganalisis objeknya, linguistik juga memperhatikan fungsinya dalam pengajaran dan penelitian. Linguistik dan pengajaran bahasa berhubungan erat satu sama lain. Lima, urgensi linguistik dalam bidang ekonomi, psikologi, kesehatan, agama, dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat dunia selain membutuhkan
modal yang cukup untuk menjalin hubungan ekonomi perdagangan juga membutuhkan urgensi kompetensi dari linguistik yang harus terus dikembangkan. Sedangkan dalam bidang psikologi, penerapan tingkah laku tidak akan bisa lepas dari peran linguistik untuk berkomunikasi sosial. Maka dari itu, linguistik memiliki urgensi yang cukup besar dalam bidang ini. Dalam bidang kesehatan, komunikasi antara pasien dan perawat juga harus terjalin dengan baik sehingga peran linguistik juga diperlukan dan masih perlu banyak perkembangan. Dalam bidang agama, peran linguistik sudah tidak perlu diragukan lagi. Untuk memahami segala ketentuan dalam keagamaan, kita perlu adanya urgensi yang besar dari linguistik. Sedangkan dalam bidang pendidikan, urgensi linguistik perlu untuk menjalin komunikasi yang baik antara guru dan murid juga untuk memudahkan pemahaman materi pembelajaran.